Tanggapan refleksi kritis terkait konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.4. Berjumpa kembali dengan saya, Ferenc Mestajo, CGP Angkatan 4 tahun 2021 dari SD Negeri 009 Longiran Kabupaten Kutai Barat. Salam sehat untuk semua CGP Angkatan 4 dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya dalam episode yang kedua, tanggapan kritis terkait refleksi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar atau Pembelajar Merdeka merupakan internalisasi dari semboyan Ing Ngarso Sungtulodo Ing Madyo Mangun Karsa Tuturi Handayani. Pendidikan adalah landasan dan persemaian. Pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah landasan pembentukan peradaban bangsa dan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Koneksi yang beliau rancang antara pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal dan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Terbentuknya suatu peradaban bangsa, pendidikan yang dilaksanakan dengan sepenuh hati yang membutuhkan persiapan yang dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia dan atau dengan kata lain memanusiakan manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses pembelajaran dari semboyan Ing Ngarso Sungtulodo Ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani. Melalui proses pembelajaran yang mencerminkan daya upaya yang memajukan pertumbuhan budi pekerti, pikiran dan tumbuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Semboyan Ing Ngarso Sungtulodo memiliki arti bahwa seorang guru di depan harus mampu menjadi contoh bagi anak-anak didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Guru harus memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya agar anak akan memiliki perilaku yang baik pula. Pada tahapan ini, guru masih menjadi pemegang peran yang cukup kuat dalam pembelajaran. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti bila guru berada di antara anak didiknya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didik hingga anak didik diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Inspirasi dan motivasinya yang diberikan, guru dapat memberikan semangat dan memacu anak didik untuk lebih giat karena merasa diperhatikan dan selalu mendapat pikiran-pikiran positif dari gurunya. Pada tahapan ini, anak didik terlebih dahulu menguasai materi pembelajaran untuk kemudian mampu mengemukakan pendapatnya dan berdiskusi dengan teman-temannya. Semboyan penutup yakni Tuturi Handayani memiliki arti bahwa guru di belakang anak didik
di guru di belakang anak didik diharapkan mampu memberikan kepercayaan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Semboyan ini mewujudkan dengan pemberian tugas maupun belajar secara mandiri. Merdeka belajar adalah pendidikan yang sesuai dengan karakter dan budaya kita. Artinya, materi-materi dalam proses rangkaian pendidikan itu harus kita rumuskan dalam bentuk merdeka belajar. Menurut saya, bahwa pada unit di suatu pendidikan, yaitu sekolah, guru, dan murid, semuanya mempunyai kebebasan yang sama untuk berinovasi, kebebasan yang sama untuk belajar dengan mandiri dan kreativitasnya. Tentu saja, menurut saya, proses dalam hasil yang hendak dicapai adalah menjadikan manusia-manusia yang merdeka. Karena manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mereka merdeka baik secara fisik, mental, dan keharmonisan, namun kemerdekaan pribadi ini dibatasi oleh tata tertib di mana tata tertib damainya kehidupan bersama. Setiap pribadi merdeka hendaknya mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggung jawab, dan disiplin. Prinsip dasarnya adalah kemerdekaan merdeka dari segala hambatan, dari segala cinta kasih, merdeka dari segala hambatan cinta kasih, kebahagiaan, keadilan, dan kedamaian tumbuh dalam diri atau dalam hati manusia itu masing-masing. Oleh karena itu, kita perlu mengorbankan kepentingan pribadi. Untuk mencapai tujuan tersebut, suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cinta kasih, dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya. Hak setiap individu hendaknya dihormati. Pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental, spiritual. Pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual, tetapi juga aspek afektif, psikomotorik, dan kognitifnya. Pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu, tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi dan keunikan mereka harus tetap dipertimbangkan. Pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri dan mengembangkan harga diri peserta didik. Untuk membangun suasana ini, pendidik atau guru hendaknya rela mengorbankan kepentingan pribadinya demi kebahagiaan peserta didiknya. Dalam merumus calon guru penggerak, dalam rumusan dari Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, disebutkan salah satu sebagai guru adalah guru penggerak. Guru penggerak adalah guru atau pendidik yang mengutamakan muridnya daripada apapun, bahkan dari karirnya pun dia lebih mengutamakan murid dan pembelajaran murid. Karena itu, dia akan mengambil tindakan-tindakan tanpa disuruh, tanpa diperintah untuk melakukan yang terbaik demi murid-muridnya. Membangun karakter peserta didik.
Belajar secara merdeka dan menghasilkan seseorang yang mampu membangun karakternya. Peserta didik bertumbuh kembang sesuai dengan keberadaan dan keunikan mereka. Peserta didik yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Manusia merdeka. Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya, dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Oleh karena itu, bagi Bapak Ki Hajar Dewantara, pepatah ini sangatlah tepat, yaitu educates the heart, and the hand. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan hendaknya berpusat pada peserta didik. Artinya kurikulum, administrasi, kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikulernya, sistem pengelolaannya harus dirumuskan dan dilaksanakan demi kepentingan peserta didik, bukan demi kepentingan guru. Sekolah atau lembaga lain pendidikan dan yang hanya memusatkan pada kebutuhan kerja secara sempit harus dikembalikan kepada kepentingan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian peserta didik secara utuh. Jadi, sebenarnya tidak hanya guru atau pendidik yang harus menjadi penggerak, tetapi semua pihak, termasuk institusi dan sistemnya. Semua harus mengutamakan kepentingan murid atau peserta didik. Harus berpusat pada tumbuh kembang murid secara optimal. Seperti misalnya, kemampuan bernalar, berpikir efektif, positif, kreatif, menemukan alternatif, dan prosesnya menjadi pribadi yang utuh. Atau proses of becoming. Peserta didik hendaknya benar-benar dikembalikan sebagai subjek dan juga tidak merupakan hanya objek semata. Pendidikan dan bukannya objek semata-mata. Pendidik adalah diibaratkan sebagai petani yang menanam jagung, tumbuhnya jagung, menanam padi, tumbuhnya padi. Yang jika diberi pupuk, pengairan, dan perawatan yang sesuai dengan prosedur, maka akan menghasilkan hasil yang lebih baik pula, meskipun bibit tersebut bukan berasal dari bibit yang baik. Bukan berharap bahwa menanam padi tumbuhnya jagung atau menanam jagung tumbuhnya padi. Merdeka belajar adalah memberikan kesempatan untuk anak didik berproses sesuai kemampuan dan talenta yang dimilikinya. Lepas pribadi anak didik tersebut dengan holistik dan seimbang maupun melalui proses pembiasaan yang berulang-ulang. Menurut perubahan dan perkembangan zaman melalui pertukaran kebudayaan dan menguatkan identitas kebudayaan masing-masing agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Merdeka belajar? Yes, yes, yes. Terima kasih.